صل على محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هال من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دواك قبل الفنا والهلاك. يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارس على المسلمين. شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران. شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا
جودك مليان جد لنا بالغفران شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masih semangat? Udah pada lemes kayaknya nih. Hah? Masih semangat? Aduh saya lupa lagi bahasa Hongkongnya apa. Dingin nggak bahasanya kan? Oke saya terima kasih ya. Kalau dingin nggak apa bahasanya? Cuma. Ya udah benerin aja deh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita lanjut kembali. Tadi kita udah lanjut. Tadi saya habis ketemu Bruce Lee tadi ya. Jadi ketemu lagi di sini. Alhamdulillah luar biasa. Ini kesempatan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngumpul semua, ngumpul dengan teman-teman kita, ngumpul dengan sahabat-sahabat kita, menjaga silaturahmi. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang percaya dengan Allah dan juga percaya dengan hari akhir, maka baginya dia untuk bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita semua bersyukur atas nikmat Allah, akan ditambah lagi sama Allah. Dan nikmat itu bukan cuma berupa materi. Banyak di antara kita yang salah, nganggap nikmat dari Allah hanya dianggap materi saja, seperti kekayaan, uang dan seterusnya. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Kita memiliki iman dan Islam. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala termasuk juga kita bernafas. Al-Imam Al-Ghazali, beliau ini orang yang betul-betul memperhatikan dan betul-betul bersyukur. Bahkan saking bersyukurnya beliau, Al-Imam Al-Ghazali setiap beliau bernafas, beliau hitung nafasnya beliau. Hitung, dan setiap beliau bernafas mengucapkan nama Allah, Allah, Allah. Saking begitunya ulama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hal kecil yang gak pernah kita perhatikan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Dulu udah ada orang-orang yang kufur, di mana dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya dulu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini kaum yang luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka ini diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala bagus. Fasilitas dikasih banyak sama Allah. Tumbuhan mereka, airnya mereka deras, luar biasa bagus. Saking mereka hebatnya, peradaban mereka luar biasa pada saat itu sudah berkembang. Sehingga mereka itu hobinya suka bikin bangunan-bangunan yang tinggi. Nah di zaman sekarang, akhir zaman, kita makanya ngelihat ada bangunan-bangunan yang tinggi. Salah satunya ada di Dubai. Ya, sekarang di dunia-dunia itu lagi berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Nah ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Nah ini luar biasa. Mereka tiap harinya bangun bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang dimana di zaman itu nggak ada satu wilayah yang sama seperti mereka. Namun lihat, mereka kufur. Mereka nggak bersyukur kepada Allah. Allah kirim kepada mereka Nabi Allah Hud. Nabi Hud juga berdakwah, ngasih tahu, ayo kembali kepada Allah. Mereka menentang Allah, justru mereka jadi menyembah berhala.
maka lihat diazab oleh Allah. Ini azabnya luar biasa. 7 malam 8 hari angin kencang. Kalau di sini ada angin typhoon, betul? Ah, saya tahu dong. Saya tahu. Ya, itu azabnya luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran dibilang angin itu kalau kena manusia, manusia udah jadi sepuk, seperti sepuk-sepuk yang bertebaran. Itu anginnya luar biasa. Angin badai yang sangat dingin, hancur begitu saja. Bayangin, 7 malam 8 hari angin itu terus-terusan, habis mereka. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Lalu juga ada kaum Samud yang dimana Allah Ta'ala kirim kepada mereka Nabi Soleh. Nabi Soleh ini orang yang soleh, luar biasa hebat dakwah. Mereka menentang Allah. Nah ini kaum Samud lebih istimewa lagi. Gunung-gunung dijadiin rumah. Kayak kalau bahasa kita kan sekarang udah ada tunnel. Nah itu kalau mereka di zaman dulu belum ada teknologi kayak sekarang. Mereka bangun itu gunung-gunung, mereka hancurin, mereka pahat jadi rumah-rumah. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Lalu bangun bangunan yang tinggi, menentang Allah. Mereka kufur atas nikmat Allah, gak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama nyembah juga berhala. Lihat adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih parah lagi. Pertama, dikasih suara halilintar yang besar sampai mereka jatuh, kuping mereka sakit. Ketika mereka jatuh ke tanah, Allah Ta'ala kasih adab lagi, dikasih batu-batu yang besar kena kepada mereka. Ketika batu-batu itu jatuh kepada mereka, gak sampai di situ, ditambah lagi kasih gempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur badan mereka, kemana-mana gak ada sisanya sama sekali. Nah ini orang-orang yang menentang Allah, kufur atas nikmat Allah, gak pernah bersyukur hidupnya. Lalu dilanjut lagi dalam ayat ini, wa fir'auna dzil autad, sama juga Fir'aun. Fir'aun tahu Fir'aun? Fir'aun lebih parah, ngaku dirinya sebagai Tuhan. Lebih lagi menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewenang-wenang melakukan dalam suatu negeri, lihat habis begitu aja, gak ada sisanya. Kalau kita lihat sekarang ada jasadnya, itu sebagai peringatan bagi kita. Peringatan agar kita jangan kufur, agar kita tidak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lanjut lagi, alhamdulillah. Tadi kita bahas secara zahir di sesi pertama. Sekarang kita bahas secara batin, hati kita. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa, betul? Nabi Adam itu manusia, nabi yang pertama. Tapi Nabi Adam melakukan kesalahan ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan buah khuldi. Ini Nabi Adam aja melakukan kesalahan, apalagi kita. Nah, di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ada 3 yang bisa kita tanamin. Ini mudah diingat sama kita. Ulama memberikan, kasih contoh bagi kita, ada 3 atau 3 kelas bahasanya. Orang itu untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hatinya. Yang pertama, takhalli. Takhalli ini artinya menjauhkan, melupakan, melepaskan. Dulu kita melakukan maksiat, dulu kita punya salah sama orang, dulu kita punya salah sama semua. Lupakan, jauhkan. Yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Apalagi kita punya dosa sama Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba saya, kamu ini bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, kamu memohon ampun kepada saya sekarang, akan kuampuni engkau. Apapun dosanya, kecuali 1. Dosa yang Allah Ta'ala sangat murkai, yaitu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati-hati. Atau kita juga mengakui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang lain, hati-hati. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu menghampiri saya, memohon ampun kepada saya, kata Allah, akan kuampuni engkau. Nah ini takhalli. Jauhkan, lupakan kesalahan-kesalahan yang dulu. Yang kedua, tahalli, menghiasi.
Hiasi diri kita, hati kita. Hati ini nih adalah inti dari tubuh kita. Kalau kita pengen belajar ilmu, pengen cepat masuknya, yang pertama dibenahi adalah hati kita. Karena hati ini adalah pintu ma'rifat. Termasuk seseorang jika ingin belajar tentang ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya dulu benahi. Tahalli, benahi hatinya, hiasi dirinya dengan apa? Membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran dengan sedekah, dengan mengingat Allah, dengan membaca sholawat, dengan membaca sirah-sirah Nabi SAW, membaca kisah-kisahnya Nabi, jadikan teladannya Nabi dalam diri kita. Ini tahalli. Yang ketiga adalah tajalli. Nah, ini adalah puncaknya orang kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia udah lupa sama dunia, dia ingatnya akhirat. Dunia yang menghampiri dia, bayangin tuh. Dia gak nyampirin dunia, tapi dunia yang menghampiri dia. Akhirat dia kejar. Dia ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunianya bagus, tapi akhiratnya juga bagus. Dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap jalan ingat nama Allah. Hatinya dihiasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga untuk mengintrospeksi diri kita, membenahi diri kita. Takhalli, tahalli, tajalli. Ini luar biasa, tasawuf, membenahi diri kita. Nah, lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita lihat apa yang bisa kita jadikan contoh. Apalagi di kehidupan zaman sekarang, era digital. Kita lihat anak-anak kita. Banyak anak-anak kecil atau anak yang sudah remaja, kalau ditanya, coba sebutin aja satu kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jakarta misalkan contoh, zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Jangankan dia tahu, dia nggak paham. Kalau kita buka di sosial media, coba sebutin aja satu kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak bisa sebutin, nggak kenal dengan nabinya. Padahal harus yang dijadikan contoh di dalam kehidupannya, teladan, budi pekerti dalam sehariannya adalah budi pekertinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini terkadang dusta. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, lisan kita selalu bilang, oh saya cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak pernah ada rasa penasaran dengan kehidupan Nabi. Padahal orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, dia pasti akan penasaran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih kehidupan Rasul? Bagaimana sih kesehariannya Nabi? Apa aja sih sunnahnya Nabi? Ini orang yang betul cinta kepada Rasulullah. Budi pekertinya Nabi ikuti. Tidak ada satu idola yang lebih baik, yang bisa kita sama-sama ikuti, kecuali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad paling terbaik. Pernah suatu ketika ada seorang buronan penjahat datang kepada Nabi. Ini orang jahatnya luar biasa. Pengen membunuh Nabi juga, bayangin tuh. Jahat pengen ngebunuh Nabi. Waktu itu Mekah udah banyaknya Muslim. Mekah sudah dipegang oleh Nabi SAW, Nabi sebagai pemimpinnya. Ini buronan ini bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini bingung mau kabur kemana lagi. Ke kanan dia ketangkap, ke kiri ketangkap. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Ketika datang ke rumahnya Nabi gak marah. Nabi tahu ini buronan, Nabi tahu ini penjahat. Nabi pegang tangannya, Nabi ajak ke rumahnya. Masuk ke ruang tamu Nabi SAW, kaget Adi bin Hatim. Rumahnya Nabi Muhammad ternyata sederhana. Itu lantainya Nabi SAW terbuat dari tanah semua, gak ada. Kayak karpet-karpet gitu gak ada. Maka ketika itu diajak ke ruang tamu oleh Nabi, di situ ada tempat khusus duduknya Nabi, kayak permadani kecil begini, kecil tempatnya, khusus cuma satu buat Nabi. Akhirnya Nabi suruh Adi bin Hatim duduk di situ, Nabi langsung duduk di tanah. Nah, ini apa yang bisa kita ambil contohnya? Budi pekertinya Nabi, teladannya Nabi, menghiasi diri kita dengan teladannya Nabi. Ini bayangin, buronan penjahat, tapi Nabi nggak ingat. Nabi nggak ingat di dalam dirinya Nabi SAW ini adalah penjahat, dianggap sama saudara dia. Nabi duduk di tanah. Nabi nggak merasa dirinya lebih tinggi daripada Adi bin Hatim. Padahal seorang Nabi
manusia yang sempurna, seorang Rasul, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi. Rendah hatinya Nabi SAW. Pernah lagi ada seorang Arabi, orang Arab Badui, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Penasaran dengan Nabi, ini benar-benar cinta nih. Orang pedalaman ini benar-benar cinta sama Nabi. Datang kepada Sayyidina Umar, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Penasaran yang luar biasa. Ceritain coba kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Sayyidina Umar nangis. Ketika Sayyidina Umar nangis, Sayyidina Umar menunjuk kepada lagi Sayyidina Bilal bin Rabah yang biasanya muadzzinnya Rasulullah. Datang kepada Sayyidina Bilal. Wahai Sayyidina Bilal, ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Gak bisa jawab, nangis. Nunjuk lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali gak bisa jawab. Dia bingung, Arabi ini kok 3 sahabat gak bisa jawab. Sayyidina Ali kembali bertanya. Coba sekarang kamu ceritakan kepada saya tentang semua hal yang ada di muka bumi ini. Sekarang di depan saya. Arabi ini bilang gak bisa Sayyidina Ali. Bagaimana mungkin saya ini ngeceritain semua hal yang ada di muka bumi ini sekarang di depan kamu saya ceritain, gak mungkin bisa. Maka Sayyidina Ali bilang, jawaban cerdasnya dari beliau, kamu, aku tanya, coba ceritakan tentang seluruh yang ada di muka bumi ini, kamu tidak bisa jawab. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memuji dunia. Allah Ta'ala mengatakan dunia ini kecil, dunia ini penuh dengan sendak gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan Allah Ta'ala berfirman memuji Nabi SAW tentang akhlaknya beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakannya? Nah, ini akhlaknya Nabi SAW. Kita memperbaiki diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlaknya Nabi. Pernah Nabi lagi dikasih buah anggur, ya, dikasih buah anggur sama Arabi juga. Arabi ini senangnya luar biasa. Anggurnya anggur biasa, dikasih kepada Nabi. Nabi makan 1 suap, 2 suap, 3 suap, sampai habis itu 1 mangkok sendiri sama Nabi. Sahabat yang di sampingnya pada bingung, kok Rasulullah nggak bagi-bagi? Rasulullah nggak bagi-bagi, Rasulullah senang banget anggur. Akhirnya pergi ini orang Arabi ini senangnya luar biasa, makanannya habis dimakan sama Nabi. Ketika Arabi ini pulang, sahabat pada nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menghabiskan makanan itu, kok tidak bagi-bagi dengan kami ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab, kamu lihat ketika aku menghabiskan 1 mangkuk anggur tersebut, bahagianya orang yang tadi. Kamu tahu, ini anggur rasanya sepet. Ya, ketawa. Iya, rasanya sepet. Rasanya asam. Kalau saya bagikan kepada kalian, saya takut kalian menimbulkan reaksi di wajah kalian. Oh, ini makanan gak enak. Akhirnya tadi yang ngasih jadi kasihan. Dia jadi kasihan. Makanannya kok gak enak. Dikasih pada Nabi SAW. Tapi Nabi makan. Nabi jaga perasaannya orang yang tadi ngasih. Nabi tetap senyum. Nabi habisin. Walaupun sepet rasanya. Ini Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita gimana? Hah? Misalkan dikasih durian. Misalkan. Kayak saya nih, saya kan mabok durian gak bisa saya. Minum durian aja gak bisa. Dikasih durian gimana? Hah? Dimakan. Nah, ini kekhususan Nabi SAW. Khususiahnya beliau. Beliau ini kayak begitu, luar biasa. Bisa nahan. Jaga perasaan hatinya orang lain. Nah, ini bisa kita ambil juga faedahnya, hikmahnya. Jaga perasaan hati orang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Cukup ya? Baik, saya kasih pertanyaan lagi. Sebutkan sebutkan 9
Nah, bacakan satu sholawat deh, saya pengen dengerin suaranya orang sini gimana ya. Fadhol, silakan. Bacakan sholawat satu qasidah duluan. Habis ini ya. Silakan. Sholawat ala Nabi Muhammad. Silakan. Ini Halwa. Aha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bacakan qasidah atau sholawat. Salatullah salamullah. Sama-sama semuanya. Sama-sama sekali lagi. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Luar biasa, masya Allah. Ya silahkan. Hadiahnya foto lagi. Tadi saya lupa mau minyak wangi, serius ya, dari Jakarta apa foto lagi ya. Artinya nanti ke Hong Kong lagi insya Allah ya. Iki. Oh, siap. Siji loro telu. Hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi. Sebutkan Nabi yang ditelan ikan TK ya. Ulang. Sebutkan Nabi ya, Nabi yang bisa membelah siapa pamannya Raden Kian Santang. Nah, tentang Nabi ya, tentang Nabi. Sebutkan, bacakan surah An-Nazi'at 1 sampai 5 aja. Silakan Ibu. Silakan. Wan nazi'ati gharqa. Bismillah. Ya. Silakan Ibu. Monggo. Ya. Kakek saya ini orang Jombang, Bu. Iya, orang Jombang. Monggo. Nggih. Hah? Jombang. Oh, tetangga. Kameranya lagi iklan nih. Silakan. Keringin. Oh, sebentar. Sholawat ala Nabi Muhammad. Oh, sebentar. Pelan-pelan Ibu, silakan. Masya
Masya Allah. Baik, silahkan. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabqa فالسابحات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة. صدق الله. Lebih dari 5, Masya Allah. Silakan, luar biasa. Foto. Siji bawa tuh. Gimana? Kameranya banyak banget ya. Merah putih. Antum bener lah ya. Lupa mulu saya. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya asyiqal. Sama-sama ya. Ya asyiqal Mustafa.